Ketemu lagi dengan gue Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gue lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Kisah yang dialami Seno ini terjadi ketika merenovasi rumah neneknya yang berada di kampung. Nenek Seno yang sudah meninggal 1 tahun lamanya pada usia 98 tahun mewariskan 2 buah rumah yang diberikan kepada kedua anaknya. Salah satunya ayah Seno yang merupakan anak pertamanya. Kedua anak nenek masing-masing mendapat 1 rumah dan kebun di kampung. Rumah warisan nenek yang terletak dekat objek wisata di daerah Jawa Tengah membuat ayah berniat untuk merenovasi rumah yang diwariskan kepadanya. Tempat wisata yang ramai dan tak jauh dari rumah nenek membuat ayah tertarik untuk membuka usaha rumah penginapan. Rumah nenek yang memiliki luas tanah 3.500 meter persegi yang diwariskan ke ayah terdiri dari 2 rumah yang terdapat dalam 1 bidang tanah. Berbeda dengan rumah yang diwariskan nenek ke adik ayah mendapat rumah yang tidak terlalu besar, tapi mendapatkan tanah kebun yang lebih luas dari ayah Seno sebagai ganti selisih dari pembagian warisan nenek. Seno yang baru sampai di rumah nenek bersama 2 temannya yang bernama Ardi dan Beni langsung menghampiri ayah dan ibu yang sedang berbicara dengan tukang bangunan yang akan merenovasi rumah nenek. Ayah dan ibu sudah berada di kampung 2 hari yang lalu, sedangkan Seno dan kedua temannya baru saja datang. Seno mengajak kedua temannya untuk berlibur ke salah satu objek wisata yang berada dekat dengan rumah nenek dan akan menginap di rumah nenek yang satunya lagi. Sedangkan rumah yang berada di sebelahnya akan direnovasi untuk dijadikan motel bagi wisatawan yang datang nanti. Ayah, kenapa yang direnovasi cuma 1? Kenapa nggak dua-duanya aja? Belum ada duitnya, Seno. Lagi pula, rumah yang dibongkar itu kan jarang ditempati nenek. Kalau rumah yang kita tempati sekarang kan sering dipakai kumpul keluarga. Jadi sayang kalau dijadiin motel. Ayah pengen rumah yang ini nih jangan sampai hilang bentuk bangunannya. Banyak kenangan masa kecil ayah di rumah itu. Bener juga sih. Oh ya, tapi Seno cuma sekali loh ayah masuk ke rumah nenek yang itu. Itu juga dimarahin nenek pas duduk di depan teras. Emang kenapa sih ayah? Tanya Seno mengingat masa kecilnya ketika setiap kali ke rumah yang akan direnovasi nanti selalu dicegah dan dimarahin nenek kalau sampai ketahuan berada di depan teras rumah itu. Ayah yang mendengar pertanyaan Seno hanya terdiam. Ayah berjalan mengantarkan tukang bangunan yang pamit untuk meninggalkan rumah nenek. Malam sekitar jam 7, Seno dan kedua temannya yang sedang santai di kamar sambil menunggu makan malam yang sedang disiapkan ibu. Masih membahas masalah Seno yang tadi dia tanyakan ke ayah. No, emang lu belum pernah ke rumah yang itu? Masa iya sih? Kan masih 1 pekarangan. Tanya Beni sambil menunjukkan jarinya ke arah rumah nenek yang ada di sebelah. Belum pernah gue, sumpah gue ngomong. Gue kan paling setahun sekali atau 2 kali lah kesini. Pas liburan aja itu juga barengan ayah sama ibu. Tapi ini yang gue heran juga, gue juga belum pernah lihat ayah ke rumah itu. Kalau nenek hampir tiap malam ke situ. Emang nenek lu tidur di mana? Setahu gue sih kadang di sini, kadang di rumah itu. Selama gue nginep liburan, gue tuh taunya kayak gitu. Tapi kalau tiap harinya gue sih nggak tahu nenek tidur di mana. Coba aja lu tanya ayah, itu kan juga mau dibongkar rumahnya. Nah, kesempatan tuh buat lu buat lihat ke dalamnya. Saud Ardi memberi saran ke Seno. Tapi kalau adik gue sih pernah. Sering malah. Gue lihat tuh kalau nenek ke rumah itu dia pasti ikut ke dalam. Lah, kalau gitu mah berarti lu yang ada masalah sama nenek lu. Lu bandel kali kecilnya. Suka ngacak-ngacak barang. Gue pikir itu rumah ada apa gitu. Kayak rumah setan di film-film horor gitu. Jawab Ardi sambil tertawa melempar bantal ke wajah Seno. Parah lu, Di. Pikiran lu sampai segitunya. Lu pikir neneknya Seno pesugihan? Saud Beni yang juga ikut tertawa. Iya, benar juga sih.
Gue memang bandel waktu kecil, suka ngacak-ngacak barang orang. Pembicaraan mereka terhenti ketika mendengar suara ibu memanggil untuk kumpul makan malam di ruang tengah. Seno dan kedua temannya langsung keluar kamar untuk makan malam bareng ayah dan ibu. Kebesokan sekitar jam 9 pagi, ayah dan ibu sudah berada di teras rumah yang mau direnovasi. Seno yang melihat itu langsung menghampiri. Seno juga mengajak Benny dan Ari untuk ikut dengannya. Melihat anaknya datang, ayah langsung menatap wajah Seno. Seno yang melihat mimik wajah ayah yang tidak seperti biasanya mengerutkan dahinya. Kenapa, ayah? Ayah tidak menjawab, matanya masih menatap wajah Seno. Ibu yang melihat itu mendekati ayah, membisikkan sesuatu yang Seno tidak tahu. Pasti nggak boleh masuk. Kenapa sih, ayah? Kalau adekku boleh masuk ke rumah itu. Lagian rumah ini kan juga mau dibongkar. Ayah menarik nafas setelah mendengar bisikan ibu. Tangan ayah memegang kepala Seno. Jarinya mengusap rambut yang menutupi kening Seno. Seno, kamu tuh punya tanda di kening ini. Ini yang membuat nenek melarang kamu masuk ke rumah ini. Refleks Ardi dan Benny mendekat ke Seno. Mata mereka melihat kening Seno. Kata ibu ini dari lahir. Emang kenapa, ya? Seno balik bertanya. Ibu tidak berbicara apa-apa. Dia hanya menatap wajah anaknya itu dan sekali-sekali melihat ke ayah. Ini memang tanda lahir, tapi ini bukan tanda lahir biasa, Seno. Ayah menghentikan bicaranya. Dia melihat ke arah Benny dan Ardi yang terlihat nampak bingung di wajahnya. Ngomong aja, ayah. Emang ini tanda apa? Nggak apa kok ada Ardi sama Benny. Dia kan teman dekat Seno. Kata Seno sambil melihat kedua temannya. Ayah menarik nafas sebelum bicara. Ya, sudahlah. Masuk aja. Ayah juga nggak ngelarang kamu masuk. Nenek juga sudah meninggal. Ayah juga nggak terlalu percaya sih apa yang nenek bilang. Tapi ayah tahu apa yang membuat nenekmu melarang. Maksudnya apa, ayah? Aku nggak ngerti. Seno balik bertanya karena penasaran. Kita buktikan aja nanti ya, apa betul yang nenek bilang. Ayah merangkul pundak Seno. Tepat di depan pintu, ayah meminta ibu membuka pintu. Anak kunci yang dipegang ibu dimasukkan ke lubang kunci. Perlahan-lahan, ibu menarik handle pintu sampai pintu terbuka. Ruang utama yang nampak biasa dengan bangku kayu model lama yang terdapat di dalamnya dan tercium bau lapuk debu karena sudah lama rumah itu tidak dibuka, membuat Seno menutup hidungnya. Mata Seno dan kedua temannya melihat ke sekeliling ruangan. Tidak ada yang menarik perhatiannya. Kakinya melangkah berjalan menghampiri ruang tengah. Tepat di ujung ruang tengah, mata Seno tertuju ke salah satu kamar yang terkunci. Kakinya melangkah menghampiri pintu kamar. Tangannya langsung menekan handle pintu. Seno. Suara ayah menghentikan tangan Seno. Dia menengok ke arah ayah dan ibu. Ayah menghampiri Seno dan memegang tangan Seno yang masih memegang handle pintu. Kamar ini khusus buat nenek. Kamu jangan masuk. Loh, kenapa ya? Kayaknya ayah ada nyimpen sesuatu deh. Emang ada apa sih sama nenek? Ayah tidak menjawab. Suara tarikan nafas dari ayah membuat Seno menjadi penasaran. Dengan gerak cepat, Seno menepis tangan ayah. Dia langsung membuka pintu kamar. Mata Seno langsung tertuju ke dalam kamar. Sebuah cermin besar langsung terlihat. Tidak ada ranjang di dalam kamar. Mata Seno memperhatikan setiap sudut ruangan. Ada sebuah bangku goyang yang terbuat dari kayu berwarna hitam di sudut ruangan. Cermin besar, meja kecil, dan sebuah tempat pembakaran yang terbuat dari tanah liat. Di dalamnya tempat pembakaran itu terdapat abu sisa pembakaran. Bagi Seno, benda-benda itu tidak ada yang aneh. Ayah dan ibu yang juga berada di dalam hanya memperhatikan gerak-gerik Seno selama di kamar itu. Mata Seno tertuju ke atas meja kecil. Di atas meja kecil terdapat selendang merah. Ini selendang nenek, ayah.
Seno mengambil selendang itu. Ayah tersentak kaget melihat Seno memegang selendang merah dan mengikatnya di pinggang. Belum sempat ayah menjawab, samar-samar mereka mendengar. Tersentak kaget, semua yang ada di rumah itu terdiam. Seno langsung berlari menghampiri ayah. Suara apa itu, ayah? Buka selendang kamu, taruh di tempatnya. Seno langsung melepas selendang yang ada di pinggangnya. Dengan cepat dia melempar selendang merah itu ke atas meja. Bu, berarti dia masih ada di sini. Bisik ayah ke ibu. Ibu yang takut memegang tangan ayah dan mengajak semua untuk keluar dari rumah itu. Sekitar jam 1 pagi, Seno dan kedua temannya yang sedang rebahan di atas ranjang dan belum mengantuk, masih membahas apa yang mereka lihat tadi siang. Gue bingung sama ayah, kayak ada yang dirahasiain gitu. Kalau menurut gue, kayaknya nenek lu punya ilmu dah. Saud Benny yang juga bingung dengan kejadian tadi siang. Gue yakin itu suara kuntilanak. Jangan-jangan nenek lu piara kuntilanak. Coba deh lu paksa ya lu, suruh ngomong. Terus hubungannya apa tuh sama tanda di jidat lu? Seno dan Benny yang mendengar perkataan Ardi tiba-tiba tersentak kaget. Mereka mundur ke belakang. Mata mereka melotot melihat ke arah pintu kamar. Benny langsung mengambil bantal dan menutup matanya. Ardi yang membelakangi pintu kamar menoleh ke belakang. Dia tidak melihat ada siapa-siapa di pintu. Ada apaan? Tanya Ardi penasaran. Dengan suara gemetaran, Seno memberitahu kalau dia melihat kuntilanak merah lewat dan menembus pintu kamar. Ardi langsung loncat pindah posisi mendekat ke samping Benny. Malam itu mereka tidak tidur sampai pagi. Pagi sekitar jam 9, ibu mengetuk pintu kamar membangunkan Seno. Tidak seperti biasanya, ibu tahu kalau Seno selalu bangun pagi. Tapi sampai jam 9 belum juga bangun untuk sarapan, sampai ayah menyuruh ibu membangunkan anaknya itu. Setelah mandi dan sarapan, Seno menghampiri ayah. Dia menceritakan apa yang dilihatnya di kamar kemarin malam. Ayah mendengar itu, memanggil ibu yang berada di dapur. Di depan ibu dan kedua teman anaknya, ayah mulai bicara. Seno, ayah mau cerita nih. Mau cerita semua tentang nenek. Sejak nenek kecil, nenek tuh sudah ditemani kuntilanak merah yang ada di kamar itu. Kuntilanak itu turunan dari ibunya nenek. Dan neneklah yang diturunkan untuk merawat kuntilanak itu. Ayah menceritakan secara detail kalau di kuntilanak yang ada di kamar bukanlah kuntilanak untuk pesugihan, melainkan piaraan buyut nenek terdahulu yang harus diturunkan pada generasi selanjutnya. Dan apabila turunan selanjutnya tidak memiliki anak perempuan, maka putuslah perjanjian untuk memelihara kuntilanak itu. Nenek hanya memiliki 2 anak laki-laki, yaitu ayah dan adiknya. Dan cucu nenek semua laki-laki. Maka lepaslah kuntilanak itu dari keluarga Seno. Apabila nanti ada cucu nenek yang laki-laki memiliki tanda di keningnya, dialah yang akan melepas perjanjian itu. Seno, makanya dari kecil nenek selalu ngelarang kamu masuk ke rumah itu. Karena kamulah satu-satunya turunan nenek yang memiliki tanda di kening. Tapi ayah, kenapa sekarang Seno boleh masuk ke rumah itu? Kata nenek, jika nenek sudah meninggal 1 tahun lamanya, baru kamu boleh masuk ke kamar itu. Dan secara tidak langsung, kalau kamu masuk ke kamar, berarti perjanjian untuk pelihara kuntilanak itu sudah putus. Seno menganggukkan kepalanya. Sekarang dia mengerti kenapa sejak kecil tidak pernah diizinkan nenek untuk masuk ke rumah itu. Di saat itu juga, atas saran ibu, ayah menunda untuk merenovasi rumah nenek menjadi tempat penginapan. Ibu memberi saran agar ayah merenovasi rumah itu nanti saja setelah 1 tahun sejak perjanjian itu terputus. Itulah pengalaman Seno dan terjawab sudah rasa penasaran yang dia simpan selama ini.
Sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gue ada upload video baru. Salam dari Bang Pileng.